Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama saya, Tata Nabela, pengampu mata pelajaran Ekonomi Bisnis di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 10 mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja mari kita simak penjelasan selengkapnya. Kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Oke, pertama kita akan bahas terlebih dahulu kelangkaan atau biasa kita sebut dengan scarcity. Kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah kondisi di mana alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sementara kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas. Nah, faktor penyebab kelangkaannya apa saja? Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya pemenuh kebutuhan. Apabila sumber daya ini terbatas, maka produksi barang dan jasa menjadi sangat minimal. Akibatnya, terjadi kelangkaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, faktornya adalah semakin bertambahnya penduduk. Jelas bahwa penduduk yang semakin bertambah atau semakin banyak mengakibatkan kebutuhan manusia juga semakin banyak. Sementara barang dan jasa yang tersedia di masyarakat semakin sedikit atau berkurang. Faktor yang ketiga adalah kurangnya kemampuan memproduksi barang maupun jasa. Teknologi sederhana atau tradisional yang masih digunakan maupun kurangnya keahlian dalam memproduksi mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa ini terjadi. Akibatnya, barang dan jasa yang tersedia di masyarakat juga semakin sedikit atau tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Selanjutnya kita bahas tentang sumber daya. Sumber daya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, lalu sumber daya modal. Kita bahas terlebih dahulu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam di mana ketika kita gunakan, sumber daya tersebut dapat didaur ulang, dapat diproduksi kembali, dan tidak habis ketika dipakai. Contohnya apa? Ada hewan. Lalu ada tumbuh-tumbuhan, ada air, udara, dan lain sebagainya yang keberadaannya bisa diperbarui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang akan habis ketika kita gunakan secara terus-menerus. Sumber daya ini tidak dapat kita daur ulang dan tidak dapat kita produksi kembali. Contohnya apa? Contohnya adalah bahan-bahan tambang seperti emas, tembaga, nikel, perak, lalu ada minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Sumber daya yang kedua yaitu sumber daya manusia atau biasa kita singkat dengan SDM. Sumber daya manusia adalah seseorang yang bisa memproduksi barang maupun jasa dengan keahliannya. Kemudian sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa, entah itu dalam bentuk aset maupun tenaga. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan manusia. Semua orang pasti memiliki kebutuhan. Antara kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memperoleh kesejahteraan serta kemakmuran. Tetapi jika keinginan itu adalah hasrat yang ingin dipenuhi oleh seseorang akibat kebutuhan tertentu.
Berbicara tentang kebutuhan, jenis kebutuhan manusia itu ada beberapa macam, yaitu kebutuhan menurut intensitas, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut waktu, serta kebutuhan menurut pihak yang membutuhkan. Kita bahas dahulu kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat, meliputi sandang, pangan, dan papan. Contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kebutuhan primer ini apabila tidak terpenuhi, maka akan terpengaruh kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Maka kebutuhan primer yang paling utama harus dipenuhi. Kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder contohnya adalah kulkas, handphone, sepeda motor, atau kebutuhan lain. Asalkan kebutuhan primer sudah terpenuhi, boleh untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini meliputi sesuatu atau barang maupun jasa yang mewah. Apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, maka masyarakat biasanya memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Contohnya adalah mobil mewah, perhiasan, jam tangan mewah, dan lain-lain. Yang kedua, ada kebutuhan menurut sifat. Ini terbagi menjadi 2. Pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Seperti apa? Seperti makan, minum, istirahat, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan kejiwaan seseorang. Contohnya adalah siraman rohani, hiburan, rekreasi, dan lain-lain. Lanjut kita ke kebutuhan menurut waktu. Terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat kita tunda, harus kita penuhi sekarang juga. Kalau ditunda, itu akan mempengaruhi kenyamanan hidup seseorang. Contohnya apa? Minum obat ketika sakit. Misalkan kita sedang sakit diare, kita harus segera minum obat diare. Atau minum ketika kita dalam keadaan haus, atau makan ketika kita lapar. Itu adalah kebutuhan sekarang yang tidak boleh kita tunda. Kalau yang kebutuhan di masa mendatang, itu adalah kebutuhan yang dapat kita tunda pemenuhannya. Contohnya adalah menabung. Selanjutnya, kebutuhan menurut pihak yang membutuhkan. Ada 2, kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Contohnya, guru membutuhkan laptop, buku pelajaran, LCD, ataupun proyektor untuk mengajar. Sementara dokter membutuhkan stetoskop. Atau ibu rumah tangga lebih membutuhkan alat masak untuk memasak daripada proyektor atau LCD dan lain sebagainya. Karena kebutuhan individu ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Selanjutnya, kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Contohnya apa? Ada jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain yang sifatnya dibutuhkan oleh banyak orang. Kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ada keadaan alam atau tempat tinggal. Seseorang sesuai dengan tempat tinggalnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tentu lebih membutuhkan baju dengan bahan yang tipis, tapi kalau masyarakat yang berada di pegunungan tentu lebih membutuhkan pakaian dengan bahan yang tebal.
karena disesuaikan dengan cuacanya atau keadaan alamnya. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa? Karena di setiap agama atau kepercayaan itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda atau memiliki hari raya yang berbeda-beda. Contohnya saja agama Islam memiliki hari raya Idul Fitri, dan agama Kristen dengan hari raya Natal itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya di hari raya Idul Fitri, biasanya masyarakat membutuhkan daging atau makanan yang biasa dikonsumsi di hari raya Idul Fitri. Sementara di hari raya Natal, biasanya masyarakat Nasrani membutuhkan pohon Natal untuk kegiatan keagamaannya. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Adat istiadat ini juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Adat Jawa dengan adat Papua tentu saja berbeda kebutuhannya. Faktor yang terakhir yaitu tingkat peradaban. Semakin maju tingkat peradaban manusia, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan manusia. Zaman dahulu, masyarakat itu tidak butuh yang namanya handphone, motor, atau teknologi, tetapi kalau sekarang, masyarakat semuanya butuh teknologi, butuh mobilitas seperti motor, mobil, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Berdasarkan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa yang namanya kebutuhan manusia itu sangatlah tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu sangatlah terbatas. Maka nanti terjadi kelangkaan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat menyusun skala prioritas kebutuhan kita agar sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.